Iman ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dikehendaki selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah syafi'il ummah wa kashifil ummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat yang paling dicinta oleh Allah SWT adalah salat subuh berjamaah. Yang pertama adalah salat subuh berjamaah pada hari Jumat. Itu yang paling dicinta Allah. Yang kedua adalah salat subuh berjamaah di luar hari Jumat. Lalu setelah itu Allah paling cinta pada orang yang sholat berjamaah waktu Isya, karena paling berat. Isya subuh yang paling berat. Yang keempat, sholat asar berjamaah. Yang kelima, sholat maghrib berjamaah. Nah, urutannya seperti itu. Para jemaah sekalian, sebelum kita kaji kitab Tafsir Yasin angkitan Syekh Al-Imam Hamamizadah, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para pengikut beliau sampai kiamat, juga kepada seluruh aulianya Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya aulia tis'ah, sunan-sunan wali songo. Juga kita tawassul pada mu'alif kitab Tafsir Yasin ini, Syekh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Hadin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama mengkaji lanjutan ayat. Sekarang ayat yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratin ingatasi dalan mustaqimin kang cecek. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk seorang Rasul yang senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus.
jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muradu utawi kang den karepaken minas sirati saking sirat yaiku dinul islami, agama Islam. Jadi yang dimaksud dengan sirat di sini, jalan, adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Karena banyak agama samawi saja ada 3. Satu, agama Yahudi. Itu asalnya benar, tapi akhirnya melenceng. Yang kedua, agama Nasrani. Asalnya benar, akhirnya melenceng. Yang tetap lurus sampai kiamat, yang sempurna sampai kiamat, hanya agama Islam. Makanya Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah agama Islam. Alhamdulillah kita jadi Islam. Kita tidak pernah minta supaya jadi ini, jadi itu, enggak. Tapi Allah menghendaki kita selamat dunia akhirat, dijadikan kita sebagai orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Yakni ngarepaken sapa Allah ya Muhammadu, he Muhammad, innaka satuhuni sira iku laminal mursalina, teman-teman termasuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu itu sungguh-sungguh benar-benar termasuk minal mursalin, termasuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dinuka la utawi awadilaka, ya kena ina lan agamu sira iku dinul haqi, agamu kang bener. Agama yang hak, agama yang kamu bawa itu adalah agama yang hak, agama yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kuffara lan satemene wong kang kafir, wong-wong kang kafir. Kufar itu dari kafirun, kafironi, kuffarun. Kafirun itu orang kafir 1, kafironi orang kafir 2, kuffarun orang kafir yang banyak, ya, kufar. Makanya kita tidak boleh menuduh orang lain kafir, ya, tidak boleh, ya. Orang lain, oh kamu kafir, tidak boleh. Kalau kita menuduh orang lain selain kita kafir, maka kalau yang dituduh itu tidak kafir, kekafirannya kembali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ala dinin ingatasi agamane wong kafir iku batilin, batil. Kalau kita ini, kata Allah, mengikuti agama yang hak, agama yang benar. Tapi orang-orang kafir adalah mengikuti agama yang batil. Batil itu agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu merupakan hak asasi. Tidak boleh kita memaksakan seorang untuk memasuki agama kita. Nah, tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita, kecuali dengan kesadaran sendiri mendapat hidayah dari Allah, tidak masalah. Fa in qila muqalamun den ucapaken aksama sumpah sapa Allahu Allah bi anna Muhammadan kalawan sak temeni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku minal mursalina saking utusane Allah.
Jadi kalau diucapkan kata sumpah oleh Allah, kan Allah bersumpah itu. Pada ayat yang kedua Yasin, wal Qur'ani. Wawunya ini wawu qasam namanya, wawu sumpah. Makanya arti dari wal Qur'ani itu demi. Demi Al-Qur'an Allah bersumpah. Dan huruf sumpah itu hanya ada 3 saja. 1 wawu, 2 ba, 3 ta. Jadi kalau kita bersumpah itu wallahi, billahi, tallahi. Di luar itu mandar kutub huruf laler man, tidak sumpah. Sumpah itu pakai 3 huruf itu. Pakai wawu, pakai ba, pakai ta. Itu namanya huruf qasam, huruf sumpah. Jadi Allah SWT bersumpah, sesungguhnya Nabi Muhammad memang termasuk utusan Allah. Fa in kana mokolamun ono opo hadzal qasamu, ikilah sumpah lil kuffari kaduwe wong-wong kang padha kafir kabeh, bi ayusaddiqu, supaya den benerake, bi anna Muhammadan, satuhuni Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam iku laminal mursalina, setengah saking utusannya Allah. Fahum moko utawi al kuffar iku la yusaddiqun, ora bakal beneraken. Jadi sekalipun Allah SWT sudah bersumpah kepada orang kafir ini bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, supaya orang kafir itu membenarkan atas dawuhnya Allah, tapi fahum la yusaddiqun, mereka orang kafir tetap tidak akan percaya, tidak akan membenarkan. Makanya kalau di awal surat Al-Baqarah itu wasawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apa kita peringatkan atau tidak kita peringatkan, tetap la yu'minun, tidak akan beriman kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sumpah itu diperuntukkan untuk orang kafir. Wa in kana, dan lamun ono apa qasam lil muslimina kadhe wong kang padha Islam kabeh, bi ayyusaddiqu, supaya yen to benerake sapa muslimin anna Muhammadan, sak temene Nabi Muhammad iku laminal mursalina, teman-teman termasuk utusannya Allah. Fahum muka utawi muslimin iku yusaddiquna, bakal benerake hu ing Nabi Muhammad bila qasamin, kelawan tanpa sumpah. Nah kalau sumpah itu diperuntukkan bagi orang Islam, bagi kita, Allah sumpah wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, demi Al-Quran bahwasanya engkau Muhammad termasuk utusan Allah. Ini kalau diperuntukkan bagi kita umat Islam, supaya kita membenarkan sumpahnya Allah ini, dawuhnya Allah ini. Sekalipun tanpa sumpah kita sudah akan yakin dan percaya, beriman. Karena memang iman ini tidak bisa dipaksakan. Iman ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dikehendaki selamat dunia akhirat. Iman ini bukan murah. Iman ini sebetulnya, Islam ini harta kita yang paling mahal, kekayaan kita yang tertinggi. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak bisa Islam, tidak bisa iman. Makanya orang kalau sudah beriman, sudah dikehendaki bahagia oleh Allah dunia akhirat. Mati beriman.
Nah, bagi orang Islam, Allah bersumpah atau tidak, tetap yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah minal mursalin, termasuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama mungko utawi opo faidatul qasami, faidai qasam, maka apa gunanya qasamnya Allah, gunanya sumpahnya Allah ini apa? Di sini disebutkan ujiba, dan jawab bi annallaha, kalawan satuhuni Allah Ta'ala iku arada ngarepaken ayu akidah ing yento nguataken naukidi kalamahu ing kalami Allah Subhanahu wa ta'ala lil mungkirina kaduwe wong kang padha ingkar kabeh. Nah, kalau begitu apa gunanya sumpahnya Allah? Gunanya adalah untuk menjawab bahwasannya Allah SWT itu ingin menguatkan kalamnya, ingin menguatkan dawuhnya Allah SWT. Allah dawuh bahwasanya innaka Muhammad, sungguhnya engkau minal mursalin. Ini supaya Allah itu menjawab kepada mereka untuk menguatkan kalamnya Allah ini, bahwasanya kalamnya Allah memang betul-betul hak, betul-betul benar, bahwa Rasulullah termasuk orang utusan Allah. Fal qasamu muka utawi qasam, muka utawi sumpah, iku nauun kan satu macam, minat takkidi saking menguatkan. Falidzalika muka utawi mengkono qasam iku aksama, sumpah sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah bihi kelawan sumpah lil hujjati kanggo hujjah, untuk hujjah. Jadi Allah SWT bersumpah itu untuk hujjah, supaya menjadi alasan bahwa kalamnya Allah SWT memang betul-betul benar. Sekarang ayat yang keempat ya. Tanzilal Azizir Rahim, dibaca fathah ya. Ada yang baca dhammah, Tanzilul Azizir Rahim. Boleh? Boleh. Apa alasannya di sini? Tanzila nurunaken sapa Allah fa in quri'a muqalamun diwaca bin nasbi kalawan nasab. Kalau tanzila ini dibaca nasab, nasab artinya fathah ya. Nah, jadi nasabnya dengan fathah. Tanzila yakunu muka ono apa lafaz tanzila iku nasabahu bil fi'li, dinasabake kelawan fi'il al makhdhub kang den buang. Fatakdiruhu moko kira-kirane ikra tanzilal aziz. Jadi perkiraannya ikra maca sira Muhammad tanzila ing kitab kang den turunaken al aziz karo Allah kang moho mulya. Jadi kalau dibaca tanzila di sini sebetulnya ada fi'il yang makhdhub, yang dibuang. Kira-kira begini, ikra. Lah ikra ini fi'il. Fi'il apa ikra ini? Fi'il amar, perintah supaya dibaca. Nah, makanya kalau ada ikra tanzilan jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak artinya jadi, kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadi objek. Bacalah Al-Quran yang telah diturunkan, ya begitu. Jadi ada istilah ikra, cuma makhdhub. Makhdhub artinya dibuang, ya. Menjadi
tanzilal azizir rahim. Memang yang tertulis di Quran ini tanzila ya, tanzila. Dibaca tanzilu boleh. Yakni ngarepaken sapa Allah ya Muhammadu, he Muhammad, Iqra maca sira Muhammad al munazzala ing kitab kang den turunake minal aziz saking Allah SWT kang mulya ar-rahim tur kang moho welas asih. Jadi maksudnya itu bacalah Muhammad apa yang harus dibaca, al-munazzal, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Aziz dan Maha Rahim. Ini kalau dibaca nasab berarti menjadi maf'ul mutlak. Nah, ya. Sedikit-sedikit kita mengenal Gramedia Arab ya. Apa Gramedia itu? Tata bahasa ya. Mengenal tata bahasa. Jadi kalau dibaca tanzila berarti sebagai maf'ul mutlak. Wa in quri'alan lamun diwaca birraf'i kelawan rafa. Rafa itu artinya dhammah ya. Tanzilul aziz boleh ya. Kalau dibaca rafa yakunu muka ono apa tanzilu iku khobaran dadi khobar li mubtada'in kelawan mubtada mahdzufin kang den buang. Fatakdiruhu muka kira-kirani hadzal qur'anu munazzalun alaika. Nah, jadi perkiraannya ada mubtada yang dibuang. Mubtada itu artinya permulaan yang dibuang. Nah, mestinya ini hadzal qur'anu munazzalun. Nah, jadi dibaca tanzilun. Hadzal qur'an utawi ikilah Al-Quran iku munazzalun dan turunaken apa Al-Quran alaika ingatasi sira biwasitati Jibrilu alaihissalam kelawan perantaraane malaikat Jibril alaihissalam minallahi saking Allah al-aziz. Nah, nanti dijelaskan apa aziz. Jadi kalau dibaca tanzilu juga benar. Nah, ini dimaksudkan bahwasanya ada mubtada yang terbuang. Mubtadanya berupa hadzal Qur'an. Ini dimakhdhuf. Ini munazzalun. Berarti Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah dari malaikat melalui atau dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang maksud dengan Al-Aziz? Yaitu Al-Ghalib kang menang, Al-Muntaqim kang males wong kang berbuat kurang baik. Nah, jadi istilah begini, kalau disebutkan Al-Aziz ini Allah itu selalu menang, sekalipun orang-orang kafir menentang, tetap pemenangnya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muntaqim ini yang maha membalas Allah. Apa yang maksud itu? Allah males minal asi, saking wong-wong kang gawe maksiat, kang duraka. Asun itu duraka, berbuat maksiat artinya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Muntaqim ini sifat Allah yang Muntaqim yang digunakan. Makanya Allah SWT itu terkenal di alam malakut sana bukan Allah, tapi terkenalnya Muntaqim, Al-Muntaqim. Allah membalas pada orang-orang yang berbuat maksiat. Itu kalau Al-Aziz. Al-Aziznya Al-Ghalib Al-Muntaqim. Ar-Rahimu utawi lapat Ar-Rahimu. Tanzil Aziz Rahim. Ya Ar-Rahimi ya. Itu maknanya kan welas asih. Teng akhirat blokoan begitu ya. Ini maksudnya lil mutiina kadue wong kang padha taat kabeh.
Nah, jadi bagi orang yang maksiat itu al-aziznya Allah, mendapat aziznya Allah. Tapi kalau bagi orang yang mutiin, orang-orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan rohimnya Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqra muka maca sira ya Muhammad, he Muhammad, hadzal qur'ana ing ikilah al-Qur'an lil mungkirina kadwe wong-wong kang padha ingkar kabeh. Jadi Allah memerintah Nabi Muhammad supaya membacakan Al-Qur'an ini, utamanya Yasin ini, kepada orang-orang kafir yang ingkar itu, yang mungkirin itu. Hatta yasma'u, sehingga padha krungu kabeh sapa mungkirin kalami ing kalam ingsun, wa yakhafu lan padha wedi kabeh sapa mungkirin minni saking ingsun, wa yaji'u lan nekaake lil mungkirina ilal insafi maring kesadaran, keinsafan ya. Jadi Rasulullah SAW diperintah oleh Allah supaya membaca Al-Quran utamanya Yasin ini pada orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya mereka yasma'u kalami, kata Allah, sama mendengar kepada kalamnya Allah, kepada Al-Quran ini. Supaya apa gunanya? Gunanya yakhafu minni, supaya mereka orang kafir itu ada rasa takut kepadaku. Tapi orang kafir tidak ada yang takut ya. Berani semua kepada Allah. Kalau orang Islam tanpa diperingatkan sudah takut akan siksanya Allah. Takut berarti bukan lari, takut berarti cinta kepada Allah. Semakin cinta, semakin takut kepada Allah. Semakin takut, makin cinta kepada Allah. Kalau cinta pada yang lain akan berpisah. Cinta pada anak, pisah sebentar lagi. Cinta pada istri, sebentar lagi. Kalau tidak kita yang meninggalkan, maka mereka meninggalkan kita. Kan begitu ya. Makanya kata Rasul, ahbib man syi'ta. Cintai siapa saja yang kamu mau, cintai. Hartamu, cintai. Mobilmu, cintai. Pangkatmu, cintai. Tapi fa innaka mufarikun. Kamu harus ingat, suatu saat pasti kamu akan berpisah. Tapi cinta pada Allah, cinta pada Rasul tidak akan berpisah. Cinta pada Al-Quran tidak berpisah. Al-Quran kan membela kita sejak kita hidup di dunia sampai dikubur, sampai di akhirat tetap dibela oleh Al-Quran. Bercinta pada Allah Rasulih, cinta pada Al-Quran tidak akan berpisah. Kalau pada yang lain pasti berpisah. Jadi bagi orang yang taat ini mendapat kasih sayangnya Allah. Tapi bagi orang yang ingkar, supaya dibacakan oleh Rasulullah SAW sehingga yasma'u. Sebetulnya asalnya yasma'una ini. Kenapa kok dibaca yasma'u? Kalau anak-anak pondok itu ngerti biasanya. Ini karena ada hatta yasma'u. Asalnya yasma'una. Ini artinya ada an mutmarrotan ba'da hatta. Nah begitu. Ada huruf an, huruf nasab. Nasabnya dengan makhdhuf ini. Dengan dibuang, apanya dibuang? Enunya dibuang. Yasma'una, kalau ada hatta yasma'u. Nah gitu. Supaya apa ini? Kata Allah, kalau dibacakan pada orang ingkar, supaya pada takut pada Allah dan melahirkan kesadaran. Kalau sadarkan, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang mendengar Al-Quran mendapat hidayah kayak Sayyidina Umar radhiyallahu an. Akibat dari sebab mendengarkan bacaan Al-Quran surat Toha, maka beliau disadarkan oleh Allah mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan hidayah yang ditanam di hati kita ini oleh Allah SWT tetap dikuatkan sampai mengembuskan nafas terakhir. Mudah-mudahan kita sekalian mati membawa iman, mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya.
Mudah-mudahan umur kita panjang, barokah, sehingga dapat melanjutkan kaji kita pada minggu-minggu yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli